Ferdi, coba kamu cari informasi pada bagian HRD. Apa ada lowongan kerja saat ini? Titah Aksa. Buat apa bos? Kok tumben? Tanya Ferdi heran, karena tak biasanya sang bos mengurus hal-hal kecil seperti itu. Buat Mona, lirik Aksa santai. Padahal dia sudah tahu gimana reaksi Ferdi setelah ini. Sudah pasti akan murka. Apa bos? Buat Mona. Apa bos baik-baik saja? Ferdi sontak saja kesal. Dia menatap sang bos dengan wajah tak bisa dilukiskan. Ingin marah tapi bos. Menurut kamu, apa kamu kira aku gila gitu? Aksa melotot tajam. Berani sekali dia meninggikan suaranya kepadaku. Ya sejarah gitulah bos. Dia itu mantan yang sudah mengkhianati bos. Mau apa bos repot memikirkan dia? Tolong ya bos, jangan membuat rumah tangga bos terancam gulung tikar hanya karena mantan yang gagal move on. Serentetan kata-kata pedas langsung saja keluar dari mulut Ferdi. Dia sungguh gemas pada sang bos, yang sungguh tak masuk akal. Aku hanya berniat menolong saja, Fer. Tak mungkin juga aku mau kembali sama dia. Jelas tak bisa dibandingkan dengan istriku yang lebih dari segalanya. Aku bukan orang bodoh, hardik Asa. Karena kesal Ferdi seolah memandang remeh padanya. Memang kamu kira aku jualan apa kok pakai gulung tikar lagi? Ya perempuan seperti itu bos. Sudahlah, rumah tangga bos sudah adem ayem dan saat ini akan menunggu kehadiran anak ketiga. Jika ingin membantu rekomendasikan saja pekerjaan di tempat lain. Tak harus di tempat ini bukan? Usul Ferdi kemudian. Bener juga sih, tapi di mana Fer? Ide dari Ferdi cukup bisa diterima akal sehatnya. Mana saya tahu bos, kenapa kita harus repot sih bos? Dengus Ferdi. Tak habis-habisnya pembahasan soal mantan. Seperti nggak ada pekerjaan lain saja, nggak penting banget. Sekarang begini ya Fer, ini aku bicara sebagai seorang manusia. Saat ini Mona tengah ditimpa musibah, dan otomatis tak bisa kerja. Sementara semua harta sudah habis untuk biaya pengobatan suaminya. Apa aku harus diam dan pura-pura acuh? Saat dia datang meminta tolong, tutur Aksa panjang lebar. Ingin mendengar gimana Ferdi jika ada di posisinya. Ferdi terdiam. Dia mencoba mencerna apa yang diucapkan oleh Aksa. Apa Mona benar tengah dilanda musibah? Atau sebenarnya hanya trik dia saja agar bisa mendekati Aksa kembali? Apa bos yakin? Ini bukan cara dia saja untuk bisa merusak rumah tangganya, bos. Tanya Ferdi dengan curiga. Sepertinya tidak begitu, Fer. Aku yakin jika dia benar-benar sedang kesusahan. Sekarang tolong katakan apa yang harus aku lakukan buat menolong dia. Tanya Aksa lagi. Coba cari tempat lain saja, bos. Jangan di kantor ini. Tegas Ferdi lagi. Tolong hargai perasaan Rara. Iya Fer. Jika ada rekomendasi tempat kerja, tolong kamu hubungi aku. Titah Aksa. Oke bos, siap. Sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, jangan pernah memberikan celah pada bibit penggoda bos, walau dengan alasan apapun itu. Ingat Ferdi lagi. Aku tahu Fer. Di sebuah rumah kontrakan yang kecil, tampak Mona tengah menyuapi suaminya dengan bubur yang baru saja dia masak. Maaf ya sayang, aku merepotkan kamu. Seharusnya aku bekerja dan membahagiakan kamu, bukan malah jadi beban begini, lirik sang suami. Tak apa mas, memang seperti itu suami dan istri. Harus saling membantu dan mendukung. Bukankah selama ini kamu sudah bekerja keras membuat aku bahagia? Dan kamu juga mau menerima aku apa adanya, dengan segala masa laluku yang hitam. Mona mengulas senyum manis, berusaha menguatkan sang suami. Sungguh jauh berbeda dengan Mona beberapa tahun yang lalu. Yang ada saat ini Mona yang berubah jadi manusia yang lebih baik dan ikhlas. Mungkin ini semua adalah balasan dari apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Aku janji, jika sudah sehat akan berusaha mencari pekerjaan lagi dan membahagiakan kamu sayang, ucap sang suami. Iya mas, kamu pasti akan segera sembuh. Aku yakin itu mas. Oh iya, aku tadi ke kantor Aksa mas. Mona tak mau menyimpan kebohongan sedikitpun dari sang suami. Aksa, lirik sang suami. Dia tahu jika nama yang baru saja disebut oleh Mona adalah mantan kekasihnya di masa lalu. Ada sepersit rasa cemburu yang tiba-tiba muncul di hatinya. Apa Mona berniat untuk kembali pada sang mantan? Jangan berpikiran aneh mas. Aku hanya mau cari pekerjaan saja di sana. Tidak mungkin aku hanya diam saja di saat seperti ini mas. Mona menyusut air mata yang tiba-tiba saja meluncur tanpa permisi. Sang suami merasa bersalah dan sedih karena ketidakberdayaannya membuat keadaan mereka nyaris tak bisa bernafas. Seketika dia mengucap syukur karena tidak salah menikahi Mona.
Sungguh seorang istri yang berbakti, saat dia tengah sakit masih punya pemikiran untuk menggantikan mencari nafkah. Maafkan aku sayang, belum juga bisa membahagiakan kamu. Sejarah malah aku berbaring lemah tak berdaya. Jika kamu ingin meninggal aku, tak apa. Apa maksudnya mas? Aku mencintaimu mas, dan aku tak akan pernah meninggalkan kamu bagaimanapun keadaannya. Kita akan selalu bersama hingga tua nanti mas. Makasih sayang, maafkan jika aku nggak bisa memberikan keturunan buat kamu mas. Maafkan aku. Jangan dipikirkan sayang, ada atau tak ada anak, aku tetap mencintai kamu apa adanya. Jangan pernah berputus asa, suatu saat akan ada hari bahagia itu sayang. Iya mas. Dedi, baby twins berhamburan ingin memeluk tubuh sang papa yang baru saja masuk rumah. Hei, jagoan papa, sudah mandi semua ya? Ayo sini papa gendong. Aksa berjongkok agar bisa setara dengan tinggi dua putranya. Pria itu menggendong Daniel dan Darren masing-masing di kanan dan kiri tubuhnya. Sudah, Dedi, sahut Darren dengan mantap. Anak pintar. Sekarang Dedi mau mandi dulu ya. Kalian mau ikut Dedi ke kamar atau di ruang bermain? Tanya Aksa, sambil mengecup pipi gembul dua bocah itu. Ikut Dedi, pekik Naden itu. Dan Aksa segera mengajak dua bocah itu masuk ke kamarnya. Momi, teriak Darren saat melihat Naura yang tengah berdandan di depan kaca rias. Halo sayang, mau ikut dedinya mandi ya? Naura tersenyum manis. Dia baru saja selesai mandi setelah membantu Dewi memandikan twins. Mau Dedi, pekik mereka. Dan Aksa menurunkan keduanya di atas ranjang. Dedi mau mandi dulu ya. Kalian di sini saja sama Momi. Nggak boleh nakal, karena kalian akan segera punya adik. Jelas Aksa. Adik, keduanya melongo, tak mengerti apa yang diucapkan oleh sang Dedi. Iya sayang, Momi akan punya adik lagi, adik Daniel dan Darren. Kalian akan jadi abang. Dengan sabar Naura menjelaskan. Mas mandi saja, biar anak-anak sama aku. Oke sayang, Aksa bergegas masuk kamar mandi. Tak ingin meninggalkan istrinya terlalu lama bersama dua bocah itu. Aksa khawatir jika kedua putranya akan membuat Naura kelelahan, karena kadang permintaan mereka di luar ekspektasi. Abang itu apa, Momi? Tanya Darren dengan wajah menggemaskan. Abang itu seperti abang Daniel, Darren, panggil abang kan? Nanti jika Momi punya adik lagi, Darren juga akan dipanggil abang. Ye, Darren mau jadi abang. Bocah tampan itu berdiri dan melompat-lompat kegirangan di atas ranjang, membuat semua yang ada di atas ranjang ikut berguncang. Lalu Daniel dipanggil apa, Mom? Tanya si sulung dengan penasaran. Dipanggil abang juga sayang. Jadi nanti Daniel dan akan punya dua adik, Darren dan yang masih ada di perut mama. Tak kenal lelah Naura menjelaskan pada dua putranya. Memang harus sabar menghadapi dua bocah yang selalu ingin tahu itu. Ye, Daniel punya adik dua. Si sulung mengikuti jejak Darren. Keduanya melompat-lompat di atas ranjang dan Naura hanya tertawa saja melihatnya. Anak-anak sudah tidur, Mas? Tanya Naura saat Aksa masuk ke dalam kamar. Seperti biasa, setiap akan tidur Aksa akan melihat kedua buah hatinya lebih dulu. Kadang mereka juga ingin dibacakan cerita oleh sang Dedi. Baru saja tidur. Kamu belum mengantuk, sayang? Aksa balik bertanya saat melihat sang istri masih bisa lancar di dunia maya. Sebentar lagi, Mas. Masih lihat aplikasi TikTok. Jelas Naura. Oh, apa kamu lelah? Mau dipijit? Aksa duduk di sebelah kaki Naura yang berselimut. Enggak mas, aku nggak ngapa-ngapain seharian, hanya rebahan saja, kata Naura. Harusnya kamu yang lelah, sudah bekerja seharian penuh. Naura tersenyum manis. Sini aku pijit, nggak apa-apa. Sudah kewajiban aku buat membahagiakan kalian. Aku harus memastikan bahwa kalian tercukupi semuanya. Makasih ya mas, sudah menjadi suami dan ayah yang baik bagi kami. Sama-sama sayang. Oh iya, aku mau cerita. Aksa mulai memijat kaki sang istri dengan lembut. Apa mas? Tadi ada teman datang ke kantor. Mau diberikan pekerjaan. Apa menurut kamu aku boleh memberikan dia kesempatan? Laki-laki atau perempuan? Selidik Naura. Perempuan sayang. Siapa mas? Tanya Naura dengan penasaran. Dia menatap sang suami dengan curiga. Mona. Siapa mas?